Sekarang masuk ke bagian NPF, and Research Methodologies. Kalau kita pakai NPF, metodologi penelitian apa ya yang bisa kita gunakan? Nah, di sini. Policy naratif atau narasi kebijakan itu bisa dikaji dengan ilmiah, begitu ya, dengan menggunakan systemic empirical approaches atau pendekatan sistemik yang berbasis pada data. Nah, salah satu tools yang bisa kita gunakan adalah NPF atau Narrative Policy Framework. NPF ini sendiri dibangun pada tahun 2010 dan roots-nya atau akarnya itu ada di metode content analysis. Jadi kita menganalisis konten, tetapi di dalam hal ini kita menganalisis narasi. Nah, yang menarik adalah NPF itu memungkinkan kita, peneliti, untuk bisa menggunakan both metodologi kualitatif dan metodologi kuantitatif di dalam mengumpulkan data, begitu, dan juga di dalam menganalisis data, begitu ya. Oke, ini sedikit history mengenai NPF. Di awal-awal kemunculan NPF di tahun 2010, paradigmanya pada saat itu sangat struktural dan sangat positivis. Jadi pada saat itu NPF hanya menggunakan metodologi kuantitatif. Jadi NPF hanya digunakan untuk melakukan hypothesis testing. Dan poinnya adalah atau fokusnya adalah di theoretically didaktif. Namun di tahun 2014 atau 2015 sudah muncul banyak sekali kritikan yang menyerang NPF dan mengatakan NPF itu juga bisa loh menggunakan metodologi kualitatif. NPF itu juga bisa loh digunakan tidak untuk hypothesis testing, tetapi untuk mengeksplorasi sesuatu sehingga fokusnya adalah theoretically inductive. Paradigmanya berubah. Dari yang tadinya struktural dan positivis menjadi post-struktural dan post-positivis. Bentuknya seperti ini. Di saat NPF ini baru saja ada, begitu ya, di tahun 2010 ketika baru saja dibangun, aplikasinya yang lama adalah seperti ini ya, paradigmanya struktural dan positivis, metodologinya sangat kuantitatif. Fokus kajian NPF pada saat itu adalah untuk melihat persepsi masyarakat atas narasi. Sebagai contoh seperti ini. Salah satu kajian yang dilakukan, tapi tentu saja bukan di Indonesia, tetapi di Amerika, ini saya gunakan konteks Indonesia supaya Bapak dan Ibu jadi jauh lebih bisa memahami sense-nya begitu ya, sense dari narasi. Jadi kalau kita menggunakan metodologi kuantitatif di dalam NPF adalah fokus dari kajian kita atau pertanyaan penelitian yang kita ajukan adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap narasi yang ada. Dalam hal ini narasinya adalah media massa. Kalau saya tanyakan pada Bapak dan Ibu misalnya, ketika membaca beragam headlines dari media massa, bagaimana tenaga kerja asing Cina datang di saat PPKM darurat, yang harusnya migrasi manusia sangat dibatasi, atau bagaimana tenaga kerja asing Cina datang ke Indonesia bekerja, padahal banyak buruh lokal yang kemudian dipecat karena kondisi pandemi begitu ya. Atau bagaimana TKA Cina kok bisa masuk sih, bukannya mereka datang dari Cina ya, di mana asal mula COVID-19 ini berasal. Ketika Bapak dan Ibu membaca headline media massa seperti ini dan muncul persepsi, itulah fokus kajian kalau NPF-nya menggunakan kuantitatif. Untuk melihat, untuk mengetahui bagaimana persepsi Bapak dan Ibu ketika membaca atau ketika dihadapkan pada narasi tertentu. Begitu ya, itu adalah aplikasi NPF yang menggunakan kuantitatif. Tahun 2014 hingga tahun 2022, NPF kemudian menggunakan paradigma post-struktural dan post-positivis dan menggunakan metodologi kualitatif. Fokusnya tidak lagi melihat bagaimana persepsi masyarakat ketika membaca narasi, tetapi fokusnya adalah untuk melihat atau untuk mengeksplorasi bagaimana suatu narasi dibangun oleh aktor kebijakan. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah rilis dari sedikit artikel ya, dirilis di websitenya DPR dari Komisi 9 yang berbicara adalah Ketua Fraksi PAN membahas mengenai kedatangan tenaga kerja asing Cina. Kalau kita menggunakan kualitatif di dalam NPF, maka fokus kajian kita adalah meneliti narasi yang dibangun oleh si aktor. Meneliti strategi yang diaplikasikan oleh si aktor di dalam menyusun narasi. Contohnya, bagaimana sih isu disajikan? Apakah isu disajikan oleh aktor dengan menggunakan pendekatan cerita, testimoni, atau menggunakan data saintifik? Atau apa ya angle atau sudut cerita yang digunakan oleh si aktor di dalam membangun narasi? Jadi fokus kajian kita ada pada bagaimana si aktor, strategi apa yang digunakan ketika mereka menyusun narasi.